Shalom, saudara. Mari kita jadikan keluarga kita sebagai prioritas utama. Jadikan keluarga sebagai prioritas utama dalam hidup ini. Yosua 24 ayat 15 bilang, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di zaman budaya materialisme dan gila kerja yang merajalela saat ini, ada orang yang mengorbankan keluarga demi karirnya. Mereka berjuang dengan alasan untuk keluarga, padahal mereka penipu yang berbohong demi kepuasan ambisi pribadinya. Markus 3 ayat 25 bilang, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Kekuatan dan kekokohan hidup bukan berada pada finansial yang kuat, juga bukan pada kesuksesan karir, baik dalam usaha, politik, dan pelayanan. Ada hamba Tuhan yang memiliki gereja besar, tetapi keluarganya gontok-gontokan. Bahkan ada anaknya yang keluar masuk penjara, pengguna narkoba, dan lain sebagainya. Lukas 11 ayat 17 bilang, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Tinggalkan gaya hidup yang penuh dengan kegilaan dan berkelebihan beban, karena target duniawi akan mendatangkan tekanan. Jadikan keluarga sebagai prioritas utama, bukan harta dan tahta. Niscaya hidup kita akan lebih kokoh dan kuat. Amsal 3 ayat 27 bilang, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita sudah belajar tentang kebenaran firman. Manfaatkan perhatian kita bukan hanya kepada karir, tetapi juga pada keluarga. Tunjukkan kasih dan perhatian yang sejati kepada keluarga dan anak-anak kita. 1 Samuel 2 ayat 29 bilang, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah ku perintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakku lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Jangan gantikan kasih sayang kepada anak-anak dengan harta dan tahta, karena itu akan merusak mental dan karakter mereka. Bahkan pada akhirnya akan merusak hidup mereka dan juga hidup keluarga. Bahkan pada akhirnya hidup kita sendiri. Amsal 29 ayat 21 bilang, siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Lihatlah generasi muda menjadi keras kepala, susah diatur, tidak mau mendengar nasihat orang tua, bahkan meninggalkan jalan Tuhan, bukan karena keadaan zaman, melainkan karena kesalahan orang tua. Lakukan hal-hal baik dan benar sekarang juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.